Selamat siang, nama Danang Kurniantoro, NIM 191217304. Karut-marut masalah UU sektoral. Guru Besar Manajemen Pertanahan Universitas Indonesia atau UI, Sahala Bistok Silalahi mengatakan, karut-marut masalah pertanahan terjadi karena masing-masing departemen kini disebut kementerian membuat undang-undang sektoral atau departemental yang mengebiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Semestinya undang-undang sektoral itu menginduk ke UUPA sebagai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dimulai Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, diikuti UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Pasal 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan sejumlah undang-undang lainnya. Setiap departemen termotivasi sendiri-sendiri karena pembuatan undang-undang sektoral itu menjadi sumber pendapatan mereka. Zaman Orde Baru banyak sekali undang-undang karena masing-masing departemen mengajukan prakarsa kepada Presiden untuk membuat undang-undang, ujarnya saat rapat dengan dengar pendapat atau RDP Tim Kerja Pertanahan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 12 Maret. Acara membahas rancangan undang-undang atau RUU hak-hak atas tanah yang dipimpin Ketua Tim Kerja Pertanahan Komite 1 DPD Rahmat Shah juga menghadirkan pakar hukum agraria atau pertanahan Universitas Gadjah Mada, Maria S.W. Sumarjono. Waktu itu, kalau kami rapat di Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri atau Dagri, ada sebutan KIS atau ke istana sendiri-sendiri. Bagi mereka, membuat undang-undang adalah sumber uang. Sayangnya, pembuatan banyak undang-undang itu tidak mengacu ke peraturan dasar pokok-pokok agraria yang ada, yaitu UUPA. Sambung mantan tenaga ahli Badan Pertanahan Nasional BPN, mantan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN Yogyakarta. Silalahi yang kini tenaga ahli Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menyatakan, tanah di permukaan bumi merupakan sumber daya yang strategis. Jika pengaturannya sektoral atau departemental, maka kebijakannya bersifat persilah, yaitu masalah pertanahan menjadi sebatas pengaturan isu yang berdiri sendiri-sendiri, tidak terkait isu lainnya, tidak sistematis dan terpadu, menonjolkan sektornya masing-masing sehingga terjadi ego sektor. Kegiatannya bermuara pada masing-masing departemen karena setiap departemen memiliki wewenang teknis untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila tanpa koordinasi, maka terjadi konflik wewenang atau overlapping dan tarik-menarik kepentingan di antara sektor. Pembentukannya banyak undang-undang yang tidak menginduk kepada UU 5 tahun 1960 menyebabkan sulit menyelesaikan masalah pertanahan yang komprehensif, integral, holistik, sambung Silalahi. Sayangnya pelaksanaan rinci UU nomor 5 tahun 1960 terlambat, ujarnya. Misalnya UU nomor 5 tahun 1960 mengamanatkan agar pemerintah tahu negara membuat peta desa di seluruh wilayah Indonesia. Kalau peta desa itu selesai, maka pembagian tata ruang menjadi mudah seperti menetapkan luas hutan dan sawah. Sampai sekarang pelaksanaan rinci itu tidak berjalan. Terjadilah konflik pertanahan karena pembangunan awalnya di desa. Tanah ulayat baru dipikirkan peraturan kementeriannya tahun 1999. Selain pelaksanaan rinci yang terlambat, pemerintah juga terlambat melakukan penyuluhan UU nomor 5 tahun 1960.
Ketika Direktorat Jenderal Agraria masih di Depagri, penyuluhan undang-undang itu berjalan. Setelah Direktorat Jenderal Agraria Bedol Desa menjadi lembaga yang berdiri sendiri, bernama BPN atau Badan Pertanahan Nasional, kegiatan penyuluhan hilang sama sekali. Jangan heran kalau undang-undang itu kurang dipahami masyarakat kalangan atas, apalagi masyarakat bawah. Rahmat pun mengakui bahwa penyelesaian masalah pertanahan menjadi karut-marut karena tanpa interaksi, interdependensi, interkoneksi, dan interrealisasi antara isu yang satu dan isu yang lain. Karena masing-masing departemen memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, maka terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan. Terjadilah karut-marut masalah pertanahan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang karut-marut masalah pertanahan karena banyak UU sektoral yang ada di Indonesia. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk sekedar sharing dan tugas dalam menjalankan tugas dari Pak Roni. Terima kasih.